Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Putri dari kelas 71, absen 6. Di video ini saya ingin menceritakan cerita fantasi yang sudah saya buat. Anissa dan Cermin Kegelapan. Di sebuah desa kecil yang dikelilingi oleh hutan lebat, hiduplah seorang gadis bernama Anissa. Ia adalah seorang gadis yang cerdas, penuh rasa ingin tahu, dan memiliki keberanian yang jarang dimiliki oleh gadis seusianya. Meski hidup di desa yang damai, Anissa selalu merasa ada sesuatu yang lebih besar di luar sana, sesuatu yang belum ia ketahui. Suatu hari saat menjelajah hutan yang ia kenal baik, Anissa menemukan sebuah gua yang tampak asing. Ia sudah sering berjalan di hutan ini, tapi tak pernah melihat gua itu sebelumnya. Dengan rasa penasaran yang kuat, ia memutuskan untuk masuk. Semakin dalam ia melangkah, semakin gelap gua itu. Namun di ujung terowongan ada sinar redup yang menariknya. Saat Anissa mencapai akhir gua, ia menemukan sebuah cermin kuno yang tampak tak seperti benda lain yang pernah ia lihat. Cermin itu berukuran besar. Bingkainya terbuat dari emas yang dihiasi dengan ukiran makhluk-makhluk aneh, dan pantulan terlihat berkilauan. Tanpa sadar, Anissa mendekati cermin itu. Saat ia berdiri di depannya, tiba-tiba bayangannya berubah. Cermin itu menunjukkan bukan hanya dirinya, melainkan sebuah dunia lain. Dunia penuh kegelapan dan bayangan. Di dalam pantulan itu, ia melihat seorang wanita berpakaian hitam dengan mata merah menyala. Wanita itu tersenyum dingin dan berbicara dengan suara yang bergema. "Selamat datang Anissa, aku telah menunggumu," kata wanita itu. Anissa terkejut. "Siapa kau? Bagaimana kau tahu namaku?" Wanita di dalam cermin tertawa pelan. "Namaku adalah Lita, penguasa dunia bayangan. Cermin ini adalah penghubung antara duniamu dan duniaku. Hanya seseorang yang memiliki hati kuat sepertimu yang bisa menemukannya. Aku butuh bantuanmu." "Bantuan? Dari siapa?" tanya Anissa, hatinya mulai merasa waspada. Lita melanjutkan, "Dunia bayangan sedang dalam bahaya. Raja Kegelapan, seorang penyihir jahat, telah membangkitkan kekuatan gelap yang dapat menghancurkan kedua dunia kita. Hanya kau yang bisa menghentikannya. Masuklah ke dalam cermin dan aku akan membawamu ke sana." Anissa merasa bingung. Tawaran itu terdengar mencurigakan, namun ada sesuatu dalam dirinya yang mengatakan bahwa ia harus mengambil kesempatan ini. Tanpa ragu, ia mengulurkan tangannya dan menyentuh permukaan cermin. Dalam sekejap tubuhnya tertarik ke dalam dan ia menemukan dirinya berdiri di dunia yang penuh dengan kabut dan bayangan. Dunia itu terasa sunyi dan seram, penuh dengan bayangan yang berputar-putar di sekelilingnya. Lita muncul di sampingnya. "Kita tidak punya banyak waktu," katanya. "Raja Kegelapan sudah mulai membangkitkan kekuatan terbesarnya di Istana Kegelapan. Tempat yang jauh di tengah dunia ini, kau harus pergi ke sana dan menghancurkan istananya." Anissa merasa ketakutan, namun juga bersemangat. "Bagaimana caranya aku bisa mengalahkan seorang Raja Kegelapan? Aku bahkan bukan penyihir." Lita tersenyum tipis. "Kau memang bukan penyihir, tapi kau memiliki kekuatan cahaya yang tersembunyi di dalam dirimu. Hanya sedikit orang yang memilikinya. Cahaya itu adalah satu-satunya yang bisa menghancurkan kegelapan." Dengan perasaan campur aduk, Anissa mengikuti Lita menuju istana yang dibicarakannya. Di sepanjang perjalanan, Anissa melihat banyak makhluk bayangan yang bergerak di kejauhan, mengintai mereka. Lita menjelaskan bahwa mereka adalah prajurit-prajurit Raja Kegelapan yang mencoba menghalangi siapapun yang mendekati istana. Setelah perjalanan yang panjang dan penuh bahaya, Anissa dan Lita tiba di depan Istana Kegelapan. Bangunannya tampak megah namun menyeramkan, dengan menara yang menjulang tinggi ke langit gelap. "Di dalam sana," bisik Lita, "terdapat Raja Kegelapan. Hancurkan Raja Kegelapan itu, dan kau akan menyelamatkan kedua dunia kita." Namun saat Anissa hendak melangkah masuk, ia merasa ada sesuatu yang tidak beres. Tiba-tiba Lita berubah menjadi bayangan besar. Matanya merah menyala. "Terima kasih Anissa,
karena telah membawaku ke sini," katanya dengan suara yang kini terdengar penuh dengan kebencian. "Sebenarnya akulah Raja Kegelapan yang sesungguhnya, dan kau baru saja membantu membangkitkan kekuatanku sepenuhnya." Anissa terkejut dan marah. "Kau berbohong padaku." Lita tertawa licik. "Kau terlalu mudah percaya, tapi sekarang tidak ada yang bisa menghentikanku." Anissa merasa dikhianati, namun di saat yang sama ia merasakan kekuatan besar dalam dirinya mulai bangkit. Cahaya yang sangat terang muncul dari dalam dirinya, menembus kegelapan di sekelilingnya. Dengan mata yang berkilat, Anissa menatap Lita. "Aku mungkin tertipu, tapi aku tidak akan menyerah." Cahaya itu semakin kuat, dan Anissa mengarahkannya ke arah Lita. Lita yang kini telah berubah menjadi sosok bayangan yang mengerikan, mencoba melawan. Namun cahaya dari Anissa terlalu kuat. Dalam sekejap bayangan Lita mulai memudar dan ia meledak menjadi ribuan serpihan kecil. Dengan Lita hilang, kegelapan di dunia bayangan mulai menghilang. Istana kegelapan runtuh dan langit yang tadinya suram berubah menjadi terang. Seorang sosok lain muncul dari cermin, sosok yang berbeda dari Lita. Kali ini seorang wanita yang terlihat seperti penjaga cahaya. "Kau telah menyelamatkan dunia ini, Anissa." "Terima kasih," katanya lembut. "Kekuatan dalam dirimu adalah kekuatan yang tidak bisa dimiliki oleh sembarang orang. Sekarang waktunya kau kembali ke duniamu." Anissa tersenyum. Meski lelah, ia merasa telah menemukan sesuatu yang jauh lebih besar daripada sekedar jawaban atas rasa ingin tahunya. Ia mengucapkan selamat tinggal pada dunia bayangan, dan dengan satu langkah ia kembali ke desanya. Namun kini dengan pemahaman baru bahwa kekuatan sejati ada di dalam dirinya. Kekuatan yang bisa mengalahkan kegelapan kapanpun dibutuhkan. Pesan dari cerita ini adalah bahwa kekuatan sejati untuk melawan kejahatan dan kegelapan ada di dalam diri kita sendiri. Anissa yang awalnya merasa hanya gadis biasa ternyata memiliki keberanian, keteguhan hati, dan cahaya di dalam dirinya yang mampu mengalahkan kegelapan. Selain itu, cerita ini juga mengajarkan pentingnya berhati-hati dan tidak mudah percaya pada pihak yang belum jelas niatnya. Anissa awalnya tertipu oleh Lita, tetapi dia tidak menyerah dan akhirnya menggunakan kekuatan untuk mengatasi situasi tersebut. Ini adalah pelajaran tentang kepercayaan diri, kecermatan, dan kemampuan untuk tetap tegar meskipun menghadapi pengkhianatan atau rintangan. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.